Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan kita udah belajar teorinya penyangga. Sekarang kita belajar cara menghitung pH dari larutan penyangga. Penyangga tadi kan ada penyangga asam sama penyangga basa. Kalau penyangga asam kan isinya asam lemah sama garamnya. Kenapa sih kok harus ada garamnya? Ternyata, misalkan asam lemah HF sama garamnya NaF. Ternyata garam NaF ini mengandung basa konjugasinya. Jadi HF itu sebagai asam lemah, di sini ada basa konjugasinya yaitu F-. Sama kayak HCN sama CaCN 2. Ini ada asam lemah sama garam. Nah, di garam CaCN2 ini mengandung CN-. CN- itu sebagai basa konjugasinya. Sama kayak yang ini, basa lemah sama garamnya di penyangga basa. Ada NH4OH, ini kan basa lemah ya. NH4Cl itu sebagai garamnya. Nah, ternyata di NH4Cl itu mengandung ion NH4+. Nah, ion ini kita sebut sebagai asam konjugasinya. Jadi ada basa lemah sama asam konjugasinya. Sama kayak yang NH3 sama NH42SO4. NH3 itu kan basa lemah. NH42SO4 itu termasuk garam. Dia mengandung NH4+ sebagai asam konjugasinya. Jadi sebenarnya di larutan penyangga, komponen yang paling penting yaitu ada asam lemah sama basa konjugasi. Atau basa lemah sama asam konjugasinya. Nah, konjugasinya ini dari mana? Konjugasinya dari garam-garamnya ini. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Kalau saya punya penyangga asam, berarti yang saya cari konsentrasi H+. Rumusnya Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Jadi yang kita masukkan mol asam sama mol basa konjugasinya. Jadi misal yang ini HF sama NaF. Berarti yang kita masukkan nanti molnya asam berarti molnya HF. Kalau mol basa konjugasinya berarti molnya F-. Ingat-ingat ini mol basa konjugasi. Berarti mol F-nya aja, bukan mol NaF. Kalau penyangga basa, karena basa berarti kita cari konsentrasi OH-. Rumusnya Kb kali mol basanya berapa dibagi mol asam konjugasinya. Jadi misal campuran ini, coba yang ini aja. Kalau campurannya ini berarti mol basa punyanya NH3, mol asam konjugasinya berarti punyanya NH4+. Nah, ini campuran yang bawah ini. Jadi bukan molnya NH42SO4, tapi molnya NH4+-nya aja. Langsung ke contoh soal misalkan. Hitung pH larutan dari ini HF ditambah NaF. HF itu kan asam lemah ya. NaF itu sebagai garam. Oh, ada asam lemah sama garam. Berarti nanti masuk ke rumus penyangga asam. Rumusnya gimana? Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Mol asam itu maksudnya itu molnya HF. Kalau basa konjugasi, karena ini HF berarti basa konjugasinya yaitu F-nya. Molnya asam berapa? Tinggal dikali aja kan ya. Ini 10 milimol. Kalau molnya garam juga 10 milimol. Tapi 10 ini punyanya NaF. Nah, punyanya F berapa? Tinggal kita pecah aja kan ya. Berarti kalau misal di sini ada NaF, kalau pecah kan jadi Na plus sama F-. Kalau ini 10, berarti F-nya juga 10. Berarti Ka-nya 10 pangkat 5 kali mol asamnya 10, mol basanya juga 10. Ketemu H+-nya 10 pangkat 5. Nanti pH-nya berarti sama dengan 5. Karena H+ nanti bisa langsung nyari pH. Kalau soal satunya gimana? Dilihat. Ini ada campuran NH3 sama NH42SO4. NH3 itu kan basa lemah. NH42SO4 itu garam. Karena ada basa lemah sama garamnya, berarti nanti masuk ke rumus penyangga basa.
Berarti kita nyari konsentrasi OH-nya. Berarti Kb kali mol basa per mol asam konjugasinya. Mol basa berarti punyanya NH3. Mol asam konjugasinya berarti punya siapa? NH4 atau SO4? Ternyata asam konjugasinya NH4 plusnya. Berarti ini molnya NH4 plusnya. Molnya berapa? Tinggal dikali aja. Ini kali ini berapa? 10. Kalau ini kali 0,1 berarti juga 10. Tapi 10 ini punyanya NH4 2SO4, bukan punya NH4-nya. Berarti nanti kita harus nyari NH4 2SO4. Kalau kita pecah jadi 2 NH4 plus sama SO4 2 min. Kalau ini 10 berarti NH4 plusnya ada 20. Kita masukkan Kb nya anggap aja 10 pangkat min 5. Mol basanya berarti 10 milimol. NH4 plusnya ketemu 20. Berarti ketemu nanti 5 kali 10 pangkat min 6. Karena UH min berarti kita harus nyari POH dulu. POH nya berarti 6 min log 5. Berarti pH nya di 14 kurang ini ya. Berarti ketemu 8 plus log 5. Jadi kayak gitu. Karena ini udah asam lemah sama garamnya atau basa lemah sama garamnya, bisa langsung masuk rumusnya. Tapi beda sama yang ini. Ini hitung pH dari CH3COH sama CaOH 2 kali. CH3COH itu kan asam lemah. CaOH 2 kali sebagai basa kuat. Kalau ada asam lemah sama basa kuat, ya harus kita reaksikan. Coba kita reaksikan. CH3COOH ditambah CaOH 2 kali. Ini kan hanya cuma 1, OH-nya ada 2. Berarti kan nggak imbang ya. Kalikan 2 sehingga nanti menghasilkan 2H2O. Nanti CH3COO nya gabung sama Ca, jadi CH3COO 2 kali. Anggap aja nanti Ka nya 10 pangkat min 5 misalkan. Berarti kita harus pakai MRS. CH3COH nya kan berapa ini? 20 kali 0,2 kan 40 ya. Ini kali ini kan 10. Berarti ini 40, ini 10, ini belum. Mana yang lebih kecil? Kita bagi sama koefisiennya. 40 bagi 2 kan 20 ya. 10 bagi 1, 10. Oh, ternyata masih kecil ini. Berarti ini jadi patokannya. Kalau ini 10, berarti ini 20. Berarti ini 10, ini 20. Dilihat. Oh, ternyata di akhir ada 20, belum 10, 20. Di akhir ada sisa asam lemah. Sama di sini ada sisa garam. Kalau ada sisa lemah sama garamnya, berarti kita masuk ke penyangga asam. Berarti kita nyari konsentrasi H plusnya. Ka kali mol asam per mol basa konjugasinya. Mol asam berarti molnya CH3COOH. Mol basa konjugasinya berarti dari garam ya, ini. Berarti Ca atau CH3COO. Berarti mol basa konjugasinya yang mirip, CH3COO minnya. Nah, tapi kan ini 10 mmol ini kan masih punyanya ini ya, garamnya. Berarti kita harus cari CH3COO minnya berapa. Kita pecah. Kalau pecah kan jadi Ca2 plus sama ada 2. Kalau ini 10 berarti ini 10, ini ada 20 karena ada 2. Berarti udah ketemu. Ka nya 10 pangkat min 5. Mol asamnya ini ada 20. Mol basa konjugasinya juga 20. Ketemu H plusnya 10 pangkat min 5. Kalau H plusnya 10 pangkat min 5 berarti pH nya 5. Berarti pH nya nanti 5.
Udah, itu dulu ya. Untuk yang bawah bisa dicoba sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.